pasien 06 dan pasien 14 ini sudah 2 kali diperiksa negatif. Artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self-isolated. Artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya. Ya, rekan-rekan sekalian, mohon maaf terlambat. Pada kesempatan yang baik ini sudah hadir dari Kadin yang nanti akan menjelaskan bagaimana peran Kadin di dalam kaitan untuk bersama-sama bersinergi dengan kita semua menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Saya memang berharap bahwa kita bisa memahami utuh bagaimana pemerintah dengan seluruh kapasitas yang ada di negara kita ini untuk bersama-sama merespon ini. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama terima kasih Pak Yuri kepada teman-teman media. Kebetulan saya baru saja selesai bertemu dengan Bapak Presiden. Di antara kita dari Kadin memberikan pandangan dan masukan yang berhubungan dengan coronavirus ini dan bagaimana kita dari dunia usaha harus tetap menjaga kelanjutan usaha dengan berpikiran positif, dengan istilah kita adalah we always hope for the best, prepare for the worst. Nah itu yang kita sampaikan, dan tadi juga kita bicara dengan Bapak Presiden. Memang dampak perekonomiannya di Indonesia ya pastinya ada karena kita ketahui bersama partner dagang terbesar kita adalah China. Impor kita kurang lebih 26% dari China, ekspor kita kurang lebih 16,7% dari China, dan perlambatan pertumbuhan di China diperkirakan turun bisa sampai 4,5 sampai 5%, dan tentunya ini akan punya dampak pada Indonesia karena perlambatan 1% pertumbuhan China kurang lebih akan berdampak 0,3% sampai 0,4% terhadap pertumbuhan Indonesia. Itu yang pertama. Dan dari kami menyampaikan juga bahwa kita mengantisipasi untuk import dari bahan baku dan bahan modal kita, bahan penolong kita ini yang kita harus antisipasi karena ada beberapa sektor yang dari dan raw materialnya akan masih bersisa 2-3 bulan, tetapi terutama seperti bidang farmasi, elektronik, kemudian bidang bahan baku tekstil. Tetapi ada hal yang positif karena di Wuhan pun istilahnya udaranya udah mulai agak kotor lagi, jadi pabrik-pabrik sudah mulai berjalan lagi. Nah di Wuhan ini sudah berjalan lagi, dan diharapkan mata rantai dan suplai dari barang-barang modal dan bahan pembaku modal ini bisa segera teratasi. Jadi itu juga hal positif. Kita memang sempat ada khawatir mengenai barang baku kita, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian tapi memang di tengah permasalahan ini kita melihat justru ada opportunity buat Indonesia dari segi investasi, karena sekarang banyak perusahaan, banyak negara, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menempatkan semua telurnya dalam satu basket. Dalam hal ini dari 1.000 perusahaan Fortune, perusahaan terbesar di dunia, 90% itu melakukan hubungan dagang dengan China, 90%. Nah, kita tadi kita mendapatkan masukan juga, misalnya dari 500 perusahaan Jerman, 1/4 akan pindah ke Asia. Nah ini kesempatan ini yang harus kita rebut, dan ini karena mereka melihat Indonesia belum merupakan global value chain, dan ini adalah kesempatan buat kita untuk menarik investasi masuk ke Indonesia, dan dalam hal ini pemerintah akan bergerak aktif karena kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak terjadi dalam bisnis sehari-hari, dan tentunya kesiapan dari pemerintah dunia usaha ini sangat diharapkan.
dan tentunya diharapkan juga tadi akan ada stimulus-stimulus kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong perekonomian kita, menjaga cash flow, terutama usaha kecil menengah yang terdampak langsung dan tidak langsung. Kita tahu misalnya untuk pariwisata terdampak langsung, tetapi kan banyak juga seperti restorannya, kemudian para pemasok UMKM-nya ini akan terdampak. Ini akan diberikan suatu stimulus dari kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Tadi kita sudah sampaikan bisa dalam bentuknya nanti dibicarakan apakah dalam bentuk 6 bulan akan disediakan suatu pendanaan yang cukup signifikan untuk membantu para UMKM ini dengan mungkin pembayarannya kita usulkan 6 bulan sesudah pencairan, pembayaran mulai cicilannya, itu salah satu contohnya. Dan kita juga sempat mengajukan usulan bagaimana untuk pemotongan pajak pegawai ini tidak dipotong dulu, ditunda dulu, sehingga ini akan membantu daya beli dari para buruh kita, dari para pekerja kita. Kemudian kita juga mengajukan usulan mengenai PPh 25 yang dimana perusahaan yang dipotong, yang harus membayar tiap bulan cicilan untuk corporate tax-nya itu bisa ditangguhkan selama 6 bulan atau sampai dengan bulan Desember. Jadi ada beberapa usulan yang kita sampaikan, karena buat kita bagaimana kita terus menjaga jalannya perusahaan ini, dan kita harus bisa mengantisipasi segala hal yang kemungkinan bisa terjadi. Tetapi intinya dari tadi. Artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self-isolated. Artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya. Ini bukan sesuatu yang mudah karena kita harus menyampaikan betul, meskipun sudah negatif, masih kita harapkan mereka berhati-hati. Kondisinya baik, tidak ada keluhan apapun, dan kita sudah sebentar lagi akan mencoba mengkoordinasikan untuk bisa dikembalikan. Tentunya di dalam self-isolated ini mereka harus tetap menggunakan masker, menghindari kontak dekat dengan anggota keluarganya, tidak menggunakan alat makan dan minum bersama, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang terkait dengan aktivitas untuk bertemu dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya, tadi malam sekitar pukul 02 lewat sedikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat, karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah seorang perempuan usianya 53 tahun dan dia adalah WNA. Kedutaan besar dan sebagainya sudah tahu sejak awal dan sekarang sedang dalam proses untuk mengirimkan kembali jenazahnya ke negaranya dan selama perawatan didampingi oleh suaminya. Ini 3 hal terkait perkembangan pasien, sementara pasien yang lainnya kondisinya semakin membaik. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi akan banyak lagi yang menuju ke arah negatif dan kita bisa akan pulangkan. Kemudian tracing tetap kita jalankan dan kita menemukan beberapa PDP baru dari hasil tracing kita. Dan sudah kita kirimkan spesimennya ke laboratorium dan sudah dilakukan pemeriksaan. Kita berharap siang ini kami sudah mendapatkan hasilnya dari pemeriksaan laboratorium, setidak-tidaknya adalah pemeriksaan yang pertama. Kemudian beberapa PDP yang sudah kita lakukan observasi dalam beberapa hari terakhir, ternyata diyakini dari beberapa kali pemeriksaan haluannya juga tidak ada, maka banyak yang sudah kita pulangkan juga. Dan kita minta mereka untuk melaksanakan self-isolated dan tetap di dalam pantauan Dinas Kesehatan setempat.
Beberapa kendala dalam tracing diantaranya adalah seringkali pasien yang sudah jelas-jelas positif tidak mampu mengingat dengan baik dalam 14 hari terakhir ketemu siapa di mana gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu tetap kita akan melakukan ini, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitarnya dan memberikan edukasi yang semaksimal mungkin agar mereka tetap merespon ini dengan sikap yang hati-hati tetapi tidak panik. Dalam pengawasan yang beberapa hari terakhir sudah diyakini hasil pemeriksaan negatif, keluhan tidak ada, itu ada berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua, update soal yang pasien nomor 27 yang hasil transmisi lokal itu kan sampai sekarang belum ada informasi lagi Pak, dia penularan dari mana. Mungkin pemerintah ada upaya atau langkah apa untuk mencari penelusuran ini, karena kalau misalnya dia tidak imported case atau tidak dari klaster-klaster sebelumnya, ada kemungkinan mungkin tertular dari orang yang mungkin Pak yang kita nggak tahu positif atau enggak. Kemudian yang ketiga, Bapak kan beberapa kali menyampaikan kalau pemerintah selalu meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak disebutkan kewaspadaan itu dalam bentuk seperti apa. Kemudian sudah ada lab independen seperti X-Men yang dia bilang siap membantu untuk antisipasi pencegahan corona, tapi belum ada Ekman. Iya, Ekman Pak. Belum ada tindak lanjut atau respon dari pihak pemerintah. Oke, yang sudah kita pulangkan sudah sangat banyak ya, lebih dari 20 orang dari seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di rumah sakit yang ada di sini. Spesimen yang kita periksa total sampai dengan tadi pagi itu 736 totalnya. Tentunya nggak semuanya positif, tetapi itu yang sudah kita periksa. Kemudian yang 27 tracingnya masih dilaksanakan terus. Tracingnya masih dilaksanakan terus, tetapi kontak dekatnya keluarga dan sebagainya sudah kita pastikan beberapa kali kita periksa negatif. Tapi tetap kita lakukan dari awal, tadi saya kasih tahu bahwa memang sulit untuk melaksanakan tracing ini, tetapi tetap harus kita lakukan. Kemudian kewaspadaan yang berkali-kali kita sampaikan adalah kewaspadaan komunitas ya, bukan kewaspadaan kita sendiri. Komunitas kita ajak mewaspadai permasalahan ini. Kerjasama dengan Ekman, dengan yang lainnya tetap jalan. Tidak berbicara tentang ini, Ekman sudah komit, mereka akan coba fokus pada membangun kemungkinan untuk bisa didapatkannya vaksin. Jadi Ekman sudah fokus ke sana dan kita support itu sehingga bisa full berkonsentrasi ke sana bersama dengan penyakit tropis dari UNER. Jadi mengarah kepada bagaimana membangun vaksin, mencari vaksin.